Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nathaniela Isya Nurofia dengan NIM 23000018309 dari kelas E. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil tugas proyek saya yang berjudul Chrome Dinosaurus Game The Endless Runner. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, desain project. Yang ketiga, penjelasan kode. Dan yang keempat, hasil project. Ruang lingkup. Aplikasi ini adalah penerapan dari permainan klasik Chrome Dinosaurus yang bisa dimainkan di browser Google Chrome saat tidak terhubung ke internet. Di dalam penerapannya, user mengendalikan karakter dinosaurus yang harus melompati rintangan berupa kaktus dan burung, serta bertahan selama mungkin tanpa menabrak rintangan tersebut. Pemain dapat menggunakan tombol spasi untuk membuat dinosaur melompat dan menghindari rintangan yang datang. Semakin lama user bertahan untuk tidak mengenai rintangan tersebut, semakin besar skor yang diperoleh. Biasanya begini tampilan saat game Chrome Dinosaurus ketika tidak ada internet. Ada dinosaurus, kaktus, dan skornya. Ada beberapa fitur utama dalam game tersebut. Yang pertama, karakter dinosaurus. Pemain mengendalikan dinosaurus yang dapat berlari dan melompat untuk menghindari rintangan. Yang kedua, ada rintangan berupa kaktus dan burung. Ada berbagai jenis rintangan yang muncul secara acak, seperti kaktus dan burung yang terbang. Pemain harus melompat untuk menghindari tabrakan. Selanjutnya ada skor. Skor dihitung berdasarkan berapa lama pemain bertahan dan menghindari rintangan. Semakin lama bertahan, semakin tinggi skor yang didapat. Selanjutnya ada grafik dan animasi. Permainan ini menggunakan grafik animasi yang menyenangkan dengan gambar dinosaurus yang bergerak dan efek animasi seperti burung terbang dan kaktus. Yang terakhir ada mode game over. Jika dinosaurus menabrak rintangan, permainan akan berakhir dan muncul pesan game over serta skor akhir yang dicapai. Ada 4 tujuan aplikasi. Yang pertama, memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan yang mengingatkan pada permainan Chrome Dinosaurus. Yang kedua, ada membantu pemain melepas stres dan mengisi waktu luang dengan cara yang menyenangkan dan bebas dari internet. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan koordinasi tangan dan mata pemain serta ketangkasan dalam menghindari rintangan. Selanjutnya, yang terakhir, latihan penerapan konsep OOP berdasar yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme. Selanjutnya ada desain aplikasi. Ini adalah desain dari aplikasi yang saya buat. Ada dinosaurus. Ini merupakan dinosaurus yang ketika berjalan, jadi dinosaurusnya itu ada di bawah, namun ketika pengguna memencet spasi maka dia akan melompat. Ada rintangannya, kaktus, burung, dan kaktus lagi. Terus juga terdapat skor yang menghitung berapa lama user dapat bertahan dari rintangan. Selanjutnya ada penerapan konsep dasar OOP. Ada 3 konsep dasar OOP. Yang pertama, enkapsulasi, merupakan prinsip untuk menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek dan hanya memperlihatkan fungsionalitas yang diperlukan melalui metode yang sudah didefinisikan. Selanjutnya, inheritance. Pewarisan adalah mekanisme di mana satu kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Ini memungkinkan kode yang lebih efisien dan membentuk hierarki antar kelas. Selanjutnya ada polymorphisme. Polymorphisme adalah kemampuan untuk memberikan implementasi yang berbeda pada metode yang sama tergantung pada objek yang dipanggil. Selanjutnya ada enkapsulasi. Jadi ini yang pertama.
Dalam proyek tersebut ada dua enkapsulasi. Yang pertama, enkapsulasi atribut privat pada kelas objek game objek. Atribut X, Y, width, height, dan IMG didefinisikan sebagai privat. Artinya, atribut-atribut ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, mencegah modifikasi yang tidak diinginkan. Metode untuk mengakses data. Kelas ini menyediakan metode untuk berinteraksi dengan atribut secara aman. Ini merupakan kelas objek game. Jadi terdapat beberapa objek yang menerapkan konsep enkapsulasi. Dan ini merupakan cara memanggil konsep enkapsulasi. Yang pertama itu ada get bounds, memberikan akses untuk mendapatkan ukuran dan posisi objek tanpa membuka akses langsung ke atribut X, Y, width, dan height. Selanjutnya ada draw graphics, adalah metode yang menggambarkan objek tetapi tidak memperlihatkan bagaimana detail penggambaran dilakukan. Baik, selanjutnya ada inheritance pada game object. Jadi kelas game object itu merupakan kelas induk. Kelas ini menyediakan fungsionalitas dasar untuk semua objek game seperti bergerak, menggambar, dan mendapatkan bounds atau melompat. Selanjutnya ada kaktus, bird, dan dinosaur, adalah subkelas dari game object. Kelas-kelas ini mewarisi dari game object sehingga mereka dapat menggunakan metode dan atribut yang ada pada game object. Ini memungkinkan kita untuk tidak perlu mendefinisikan ulang seperti X, Y, width, height, dan IMG. Jadi, pada kelas game object telah terdapat X, Y, width, height, dan IMG. Dan pada kelas bird ini dia extend game object, jadi dia merupakan kelas subkelas dari game object. Dan ada juga ini ya, seperti yang biasanya ada pada subkelas itu ada kata-kata supernya, berarti dia mengakses kelas induknya. Selanjutnya ada polymorphisme, overriding method draw. Semua kelas kaktus, bird, dinosaur, dan lain-lain mewarisi dari game object dan masing-masing memiliki implementasi metode draw yang spesifik. Artinya, meskipun objek ini memiliki tipe yang berbeda, kita tetap bisa memanggil metode draw yang sesuai dengan tipe objek masing-masing. Ini contohnya. Di sini kita memanggil dinosaur draw, tetapi kita juga bisa memanggil kaktus draw dan penerapannya itu berbeda. Selanjutnya ada hasil project. Di sini ini sebenarnya project ini sama, cuma saya ganti latar belakangnya saja. Ini merupakan ketika dinosaurus berjalan. Ini ada gambaran burungnya, dan ini ada gambaran kaktusnya. Jadi ini adalah dua rintangannya. Selanjutnya, ini ketika dinosaurus melompat, ada efek sayap di atas dinosaurusnya. Selanjutnya, ini ketika game over atau ketika dinosaurus itu menabrak rintangannya. Di sini dinosaurus menabrak kaktus, dan ini adalah skor hasil nilainya. Ini ketika dinosaurus melompati kaktus. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.